ya hari ini sudah tahu lah ya, kaum muslimin yang sebenarnya memakai speaker kemudian tidak hanya untuk azan dan iqamah saja, sebenarnya kan secara kultural itu kan masjid-masjid atau ulama ya yang ada di daerah-daerah ya, kata lihat daerah saya sendiri Pemalang ya, Jawa Tengah, Jawa Timur ya, yang NU ya, NU-nya kuat, itulah yang melakukan itu ya. Keluarnya ataupun juga terbitnya surat edaran ini menuai kontroversi. Ada yang pro, ada yang kontra. Sebenarnya dasarnya apa, Pak? Kami memang sudah mengetahui alasan dari keluarnya surat edaran ini, tapi rasanya, Pak, adzan ini kan sudah berkumandang sejak lama. Kita juga sudah mengetahui ataupun juga sudah mendengar qiraah ini disiarkan oleh musola atau masjid juga sudah lama. Kemudian mengapa baru diatur sekarang? Bahwa dikeluarkannya surat edaran nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan di musola ini sebenarnya bukan hal yang baru, karena sejak tahun 78 sebenarnya sudah ada, Mbak Putri, surat edaran Direktorat Jenderal pada saat itu ya, terkait dengan penggunaan pengeras suara di masjid dan di musola ini. Apa yang disampaikan oleh Menak ini terkategori melakukan penodaan agama berupa apa? Perbuatan lain yang merendahkan azan. Apa perbuatan lain yang merendahkan azan? Ya, ini perbuatan dia ya menjelaskan tentang aturan azan 5 kali sehari tadi dengan gonggongan anjing ya. Itu KAMI Gorontalo. Ada kasus pelecehan seksual dan terorisme, tapi Menak pilih urus pengeras suara masjid. Polemik soal penggunaan pengeras suara masjid masih menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Kali ini, kritik soal pengguna toa masjid tersebut datang dari aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Gorontalo. Menurut mereka, jika aturan Menteri Agama soal pengeras suara masjid terlalu berlebihan. Tidak hanya itu, dalam edaran tersebut, Menteri juga mengatur tentang penggunaan pengeras suara pada Ramadan juga tidak seharusnya dilakukan. Bidang Humas Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, Reza Saad mengungkapkan, aturan itu tidak terlalu mendesak untuk dikeluarkan. Pasalnya, pengeras suara merupakan kearifan lokal yang digunakan selama ini dan tidak pernah menjadi sebuah persoalan di Provinsi Gorontalo. Secara logika, urgen edaran tersebut tidak ada, sehingga terkesan pemerintah membuat kegaduhan dengan membuat kebijakan yang tidak ada pentingnya, kata Reza. Lanjut, Reza, masih terlalu cepat Menak mengurusi pengeras suara masjid, sedangkan masih banyak kasus-kasus di Indonesia yang belum selesai. Misalnya modernisasi, pelecehan seksual yang terjadi di sekolah dan kampus-kampus Islam, radikalisme, serta terorisme. Kami gaji besar Presiden dan Menteri bukan hanya sekedar mengurusi pengeras suara, tetapi menangani kasus-kasus yang mencuat sekarang, katanya. Persoalan pengeras suara itu bisa diselesaikan oleh pengurus masjid, pemerintah buatlah kebijakan yang bernilai untuk masyarakat, ujarnya. Sehingga menurut Reza, Yakut Holil Kaumas tidak mampu lagi mendukung jabatan sebagai Menak RI. Melihat setiap kebijakan atau pernyataan yang dikeluarkan oleh Yakut sendiri sering menimbulkan gesekan dan protes di berbagai kalangan. Reza juga menuturkan selama pengeras suara melantunkan azan, ceramah, bahkan tadarus Al-Quran, tidak ada masyarakat yang protes. Apalagi, menyandingkan suara azan dengan suara gonggongan anjing adalah hal yang tidak pantas. Suara azan yang suci dan suara anjing merupakan percontohan atau sandingan yang salah atau kurang tepat. Dan itu kami anggap sudah masuk dalam penistaan agama, tuturnya. Sesungguhnya menyampaikan ujaran dan penghinaan terhadap simbol agama adalah pidato. Deliknya aduan diproses di kepolisian, serta termasuk melanggar Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Dia menegaskan. KAMI Gorontalo tegas mengecam pernyataan Yakut. Mereka minta Yakut dipenjarakan karena telah menistakan agama Islam. Jangan biarkan para penista agama berjalan di atas muka bumi ini. Demo massa merespon pernyataan Menteri Agama Yakut Holil Kaumas yang akan menerbitkan toa nampaknya semakin parah. Salah satu spanduk bergambar seekor anjing yang diedit dengan gambar wajah Yakut Kaumas. Hal ini dilakukan sekelompok massa aksi yang mendatangi Polda Sumut dengan membentang spanduk pada Jumat. Tidak terima dengan hal ini, Ketua Siber Indonesia Husin Alwi Shihab menyebut jika Menak adalah representasi dari Republik Indonesia.
Olehnya, tidak sepatutnya jika gambar Gus Yakut disandingkan dengan gambar anjing seperti itu. Ia pun menyebut jika harusnya marwah negeri ini dijaga bukan dihina seperti itu. Husin pun meminta aparat kepolisian untuk menangkap para pendemo tersebut. Artinya, apa iya marwah negeri ini dihina segitunya? Apa enggak perlu dijaga kehormatan NKRI dari perusahaan? SCCEC Polri tangkap yang demo itu Pak Polisi, pungkasnya. Dikutip dari fajar.com.co.id, sejumlah warga melakukan aksi unjuk rasa di Makopolda Sumatera Utara terkait pernyataan Menteri Agama Yakut Holil Kaumas antara suara anjing dan suara toa masjid. Aksi unjuk rasa ini didominasi ibu-ibu. Buntut pernyataan kontroversi gonggongan anjing, Menteri Agama Yakut Holil Kaumas diminta mundur dari jabatannya. Hal itu disampaikan langsung oleh Senator DPD RI asal Aceh H. Sudirman. H. Sudirman menyarankan Yakut Holil Kaumas lebih baik mundur dari jabatannya sebagai Menteri Agama RI karena pernyataannya membuat kisruh dan keresahan di kalangan umat muslim Indonesia. Hal tersebut disampaikan H. Sudirman atau populer dikenal Haji Uma di kalangan masyarakat Aceh. Dalam menyikapi pernyataan kontroversial Menteri Agama yang diduga telah membandingkan suara azan dengan suara gonggongan anjing. Menurut Haji Uma, dalam kapasitas sebagai Menteri Agama Yakut Holil Kaumas telah menyimpang sangat jauh dari harapan atau ekspektasi umat beragama di Indonesia. Belum selesai polemik aturan kontroversialnya terkait penggunaan pengeras suara di masjid dan mushola yang tertuang dalam surat edaran nomor 5 tahun 2022. Kini malah kembali muncul kontroversi lain yang menganalogikan suara azan dengan gonggongan anjing yang telah sangat meresahkan dan merugikan kenyamanan umat muslim Indonesia. Haji Sudirman yang sebelumnya turut menyikapi kebijakan Menteri Agama tentang penggunaan pengeras suara di masjid dan mushola, kembali meminta agar Presiden Joko Widodo melakukan mengevaluasi dan mengganti Menteri Agama RI. Karena itu, Presiden Joko Widodo sudah semestinya mengevaluasi dan mengganti Menteri Agama RI untuk mencegah meluasnya tingkat resistensi umat muslim di Indonesia, pungkas Wakil Ketua PURT DPD RI ini. Di sisi lain, Haji Sudirman juga mengharapkan agar masyarakat, khususnya di Aceh, untuk bersikap tenang sembari menunggu sikap dan keputusan Presiden Joko Widodo terkait masalah ini. Kita berharap masyarakat bersikap tenang dan tidak mudah terprovokasi terkait masalah ini. Kita tunggu sikap dan tindak lanjut Presiden terkait masalah ini, tutup Haji Sudirman.